Belum kepikiran. Oke, silakan dipikir nanti di rumah. Lanjutkan berpikir di rumah ya. Baik, mekanismenya itu secara garis besar ada input diproses output ya, gitu. Udah gitu. Masalahnya tinggal tergantung di mana. Kalau masalahnya di input, yang masalah berarti di mana? Hah? Sensorik. Sensorik serabut sarafnya berarti serabut jenis afren, good. Kalau begini, ada orang ngomong, ya ngomong. Kita nggak paham sekali apa yang diomongkan. Masalahnya di mana? Nggak paham apa yang diomongin sama sekali. Mati lagi. Ini inputnya ini. Nah, tuh mati lagi. Ayo, kira-kira di mana? Nggak paham. Itu kenanya di inputnya, prosesnya atau outputnya? Hah? Proses. Ada yang nggak baca di Tortora nggak? Untuk kita paham bahasa butuh satu area bekerja benar. Gimana? Area apa namanya? Dua-dua. Yakin? Bahasa disebut area bahasa. Itu area apa? Di sebelah mana posisinya? Udah gak baca Tortora? Nah, nanti teman-teman saya harap baca buku Tortora. Itu ada area Brodmann atau Brodmann area. Ya, silakan dibaca di situ. Itu menarik. Nah, sebentar, tanda tangan dulu ya. Ya. Loh, sudah kebuka. Ini kenapa sih? Ya. Komputernya ngikut mikir jadi migrain ya. Oke, baik. Jadi sistem saraf itu terbagi menjadi dua, pusat dan perifer. Itu dulu diingat-ingat ya. Kita mau bahas tentang sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat itu gunanya untuk elaborasi, proses segala macam dan analisis. Sehingga kita bisa memahami sesuatu, memaknai sesuatu, dan memutuskan bagaimana kita harusnya berespon. Nah, struktur organisasinya yang paling harus Anda ketahui itu adalah sel saraf itu sendiri. Neuron sudah ada di blok 1C ya. Neuron itu bagaimana gitu ya, ada bagian ini terminalnya Pak akson, kemudian potensial membrana di blok 1C, sel glia itu buat apa? Nah, kita masuk di sini sekarang. Di sini ada cerebrum. Ini integrasi tertinggi ya, perannya ini pusat kesadaran, kognisi, perencanaan, gerak volunteer, bahasa, emosi dan di sini ada area asosiasi. Nanti di Tortora ada buku menarik ya di bab itu, area asosiasi. Teman-teman ada yang bisa nggak ngeraba sesuatu di dalam tas lalu tebak ini bendanya apa? Bisa? Itu kalau sistem asosiasinya rusak nggak bisa. Anda tahu ini benda apa? Itu sistem asosiasi. Bisa menyebutkan, bisa memaknai, bisa mengingat, dan bisa menyebutkan itu mat. Itu gak cuma satu area dalam otak. Bahkan ini baru sensorisnya aja. Ada permainan di sekolah minggu yang pakai kain ditutup terus meraba ini wajah siapa, pernah main? Ini wajah siapa ya gitu. Karena namanya area asosiasi sensoriknya. Itu ada, nanti Anda baca di situ. Bukan untuk dihafalkan, tapi ini kalau Anda paham, Anda tahu di mana lokasinya, ketika seseorang muncul fenomena tersebut, Anda tahu kenanya di daerah mana. Nah, itu pentingnya. Terus kalau diencephalon, nah ini menarik. Nanti ada talamus, jadi nggak mungkin yang namanya tersesat ya stimulus. Tadi butuh rangsang kan saraf itu, saraf itu butuh rangsang. Dan rangsang itu diteruskan ke tempat yang semestinya. Tapi ada satu area yang menarik. Bahasa manusia itu ternyata dipahami lebih secara auditori. Buktinya ada nggak? Tidak didesain secara tulisan. Percaya nggak?
Mau tahu buktinya? Silahkan baca itu dalam hati. Apakah Anda mendengar suara Anda di kepala Anda? Anda membaca sesuatu dalam hati, itu seperti mendengar suara Anda di kepala Anda sendiri. Benar? Nah itu. Nanti ada area bahasa tadi, apakah benar hanya dua-dua saja atau ada area yang lain. Dan soalnya ada yang namanya diseleksia. Dia berbicara nggak ada masalah, dia mendengarkan nggak ada masalah, tapi ketika dia membaca jadi masalah. Itu di area prosesnya, bukan di sensoriknya. Kemudian cerebellum. Cerebellum ini yang koordinasi. Nah, apa bedanya regulasi dengan koordinasi? Anda akan melihat di sini. Koordinasi itu adalah membandingkan ini perintah sesuai dengan konteksnya. Kok susah banget ya? Membandingkan perintah motorik dari konteks dengan umpan balik sensorik, mengkoreksi kesalahan, pergerakan halus, terkoordinasi juga berperan dalam pembelajaran motorik. Itu koordinasi. Jadi intinya ada timing, ada pengulangan, ada perencanaan, itu koordinasi. Nanti kita lihat. Ada yang bisa gini gak sih? Nyatukan jari dua jari. Tapi tutup mata. Mulai susah? Mohon dicek cerebellumnya. Ada yang bisa begini? Pakai sepatu itu. Terus tali seperti ini gitu, nggak ada kesulitan. Nah, itu koordinasi pada otot-otot kaki yang menyangga. Ada sesuatu. Nah, kalau ada masalah. Ada tes pemeriksaan saraf yang seperti ini. Hidung telunjuk. Ada orang Parkinson, ada masalah itu jadi begini. Ya, itu koordinasi yang bermasalah. Nah, kalau batang otak ini lebih cenderung pada gerakan-gerakan survival. Ya, medula oblongata. Tadi medula spinalis sudah ya, sama Dr. Alung ya. Itu adalah jembatannya menuju ke perifer. Yang kita pelajari nanti segini nih. Kita masuk ke cerebrum. Ada warna-warnanya, silakan nanti Anda ada 6 lobus, masing-masing punya fungsinya. Yang ini ya, tolong diingat baik-baik. Lobus frontalis itu bagian sini, depan. Nah, dia perilaku moral gitu ya, mengekspresikan emosi. Kalau yang mengatur emosi di sebelah kiri kanan Anda. Anda bisa merasakan sesuatu yang gak nyaman di organ-organ dalam Anda hanya karena bentakan seseorang. Itu posisinya di 4. Anda bisa merasa nyaman dengan kata-kata seseorang, itu posisinya di lobus temporalis. Tapi bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda, mengekspresikan apa yang Anda rasakan, emosi Anda, itu tergantung di sini, prefrontal cortex-nya. Nah, lobus parietalis itu lebih ke sensasi umum dan indera pengecap. Kenapa ini ada warna merah, kuning, hijau? Ini saya sesuaikan gambar yang di sini supaya teman-teman masih ingat posisi gambarnya nanti ya. Nah, lobus temporalis ini pendengaran. Dan nanti di sini Anda bisa lihat yang namanya pemahaman bahasa itu secara audio. Makanya kalau Anda baca sesuatu, seperti Anda mendengar sesuatu di kepala Anda, karena memang ditransfer ke sana. Karena bahasa itu kan awalnya memang tidak tertulis kan, ya kan? Bayi lahir kan pahamnya nggak langsung membaca, baca ya. Tapi paham, duduk, berdiri, makan, tahu. Nah, kemudian lobus occipitalis ini untuk visual.
untuk membaca tulisan, kemudian lobus limbik. Nah, ini secara garis besar nanti teman-teman bisa temukan secara detail ada di Tortora. Gunanya seperti apa, areanya mana aja, nomor berapa. Biasanya pakai nomor. Broadman area itu pakai nomor sekian gitu. Makanya tadi teman Manda mengatakan nomor 22 gitu. 22 itu hanya audionya saja. Jadi gini, nanti Anda akan berbeda antara gini, kalau ada masalah di namanya area Wernicke, yang satunya area Brodmann, itu di temporal semua. Kalau Brodmann itu adalah motorik, Broca, area Broca. Broca itu motorik berbahasa, kalau Wernicke itu area sensorik bahasa. Jadi misalnya begini, karena stroke atau trauma kepala, terus dia itu paham apa yang kita ucapkan, tapi omongan dia berantakan, kayak bahasa planet gitu. Itu Brocanya yang bermasalah. Nah, kalau di area sensoriknya, itu menarik. Jadi kalau Anda bisa membedakan, saya ini sedang bernyanyi atau berbicara, bisa kan? Itu nggak cuma sekedar mendengar loh. Bahkan kan bisa ya, kalau ada guyonan kayak gini, Anda bisa balas secara fisiologis tuh. Sering nggak diajak, kamu lagi nyanyi, jadi bilang, kamu lagi nyanyi atau lagi nguap sih? Wah, rusak nih temporal kanan kirinya. Kamu lagi nyanyi? Loh iya, nggak tahu kalau aku lagi nyanyi. Wah, ini temporalnya rusak nih. Karena apa? Di area temporal kita akan paham mendengarkan apa. Mendengar suatu bahasa atau mendengar suara, itu udah beda. Itu ada, nanti ada detailkan di situ, salah satunya di situ. Nah, ini tentang prefrontal cortex. Untuk buku-buku neuroscience pasti akan menampilkan orang ini. Ini pekerja tambang. Zaman dulu kalau mau buat lubang untuk buat tambang itu kan pakai dinamit. Dinamit. Yang kayak mercon gede itu, disumpet. Dinyalakan dengan korek, dilempar, nah ledakannya itu ada linggis, benda baja gitu terlepas, masuk ke kepala sini, tembus, merusak otak depan. Orangnya selamat, hidup, nggak mati. Tapi ada tapinya. Tapinya ini, kepribadiannya berubah total. Jadi kasar, tidak bermoral. Jadi mohon hati-hati kepalanya. Itulah mengapa saya menyesal mengikuti salah satu cabang olahraga bela diri yang dimana kepala menjadi target utamanya. Karena saya dinasihati dosen saya waktu S2, hati loh, kepalamu itu jangan dibuat taruhan gitu. Karena perasaan ternyata nggak di sini, perasaan itu di temporal, di limbik. Dan moral tuh bukan di sini, moral di sini, bagian depan. Nah, jadi kepala depan itu jangan sendiri gini-ginikan juga. Ya. Ini jadi impulsif tidak bertanggung jawab. Nah itu tentang lobus, gunanya adalah Anda tahu fungsinya sehingga kalau ada fenomena muncul di sehari-hari, kok aneh. Misalnya begini, dulu aku ini ngasih apa ya? Dengerin curhatan, dok ini anak, ini teman saya nih ya, aku lagi PDKT sama dia nih, aku begini loh, aku sayang kamu loh, terus dia bilang, oh ya, nah itu kemungkinan temporal kanannya bermasalah deh, karena pemaknaan emosi dari kata-kata tidak bisa dia rasakan. Temporal kanan, nah kita mau ngomongin tentang hemisfer sekarang. Otak tuh ada belahan kiri, belahan kanan gitu ya, sering denger ya, hemisfer kiri, hemisfer kanan gitu ya. Kalau hemisfer kiri itu lebih pada hal-hal yang lebih terstruktural. Contohnya begini. Lihat apa? Ngomong. Lihat apa? Pohon. Lihat apa lagi? Apa? Hutan. Ada yang pohon? Lihat pohon, siapa lihat pohon? Yang menurut ini hutan? Hutan. Nah ini bedanya kiri sama kanan. Tapi saya nggak menghakimi atau menjudge seseorang ini si otak kiri atau otak kanan. Bukan. Tetapi lebih cenderung saat melihat gambar ini, hemisfer mana yang lebih aktif. Sekarang tidak ada lagi istilah, oh dia si otak kiri, oh dia si otak kanan. Sudah nggak ada. Adanya dia sering pakai mana
Dan saat menyelesaikan masalah, otak mana yang aktif lebih duluan. Contohnya, ada yang suka parkir di mall, mobil, yang diingat pertama kali adalah nomor dindingnya B sekian atau lokasi mobilnya. Nomor. Ya, kita lihat di sini. Left hemisphere. Ketika melihat gambar ini right hemisphere, dia akan melihat pohon. Ini pohon. Itu saat itu left hemisphere Anda yang lebih aktif. Dia kalau akan mengoptimalkan, dia khasnya di sini, keterampilan berbicara, keterampilan menulis, ngitung. Jadi ketika orang yang omongannya tuh rapi, terstruktur, bisa urut gitu, itu bukan otak kanan. Sastra itu malah bukan otak kanan sebetulnya. Kiri, karena tentang bahasa. Orang yang bahasanya bisa rapi, bagus itu kiri. Dia menggunakan left hemisphere saat itu. Nah beda kalau otak kanan, dia ngomongnya hutan. Nah dia terbiasa menggunakan dominasi otak kanan sebagai ini, hubungan spasial dan pemikiran umum. Nah jadi wajar ketika nanti ada yang menjawab pohon, saya tanya pertanyaan yang pertama kesulitan. Karena apa? By detail biasanya left hemisphere itu. Ditanya konsepnya gimana? Gila konsep. Atau tiba-tiba ini kesulitan otak kiri adalah begini. Contoh ya, rumuskan dalam 3 kata orang yang mentalnya sehat punya perilaku seperti apa? 3 kata saja. Lama kan? Berarti saat ini bukan aku mengatakan Anda otak kiri semua, bukan. Tapi saat Anda melakukan kuliah ini, berada di sesi ini, otak kiri Anda jauh lebih aktif daripada otak kanan. Tapi saya nggak bisa mengatakan. Jadi tidak ada lagi istilahnya, oh dia si otak kiri, dia si otak kanan. Nggak ada. Sekarang adanya saat itu dia menggunakan mana atau mana yang lebih aktif lebih dahulu. Itu tapi bukan istilahnya si otak kanan si otak kiri. Karena masalahnya ini akhirnya keluar kursi ini ya. Ya tidak ada yang tersisa di otak kanan atau mungkin nggak ada yang benar di otak kiri saya gitu ya. Sama aja intinya. Sekarang kita ngomongin tadi koordinasi. Anda tahu gerakan ini meleset, tombaknya pasti masuk ke mata dia. Ini kalau otak kecilnya bermasalah, mati. Detail sekali. Ini bukan dari AI. Kamu cari di YouTube ada, ini pertandingan wushu ini. Tuh, ditusuk, dia langsung bisa bergerak. Ini kita butuh kinerja dari ini. Anda, blok 1G udah lewat ya? Ya sebetulnya ini intinya. Idenya ada, diasosiasikan di korteks motorik, diterima ganglia basalis lewat talamus, korteks motorik selanjutnya hingga muncul suatu gerakan. Gerakan itu dikembalikan lagi. Ini namanya koordinasi. Kira-kira untuk gerakan ini diperlukan apa? Ada yang tahu? Beberapa hal yang diperlukan untuk dia, atau kita bisa melakukan seperti ini. Apa aja diperlukan? Ada yang nari nggak di sini? Ya, nari itu kan nggak semudah itu ya. Ada tuh, ini mau gini, harusnya kanan sama kiri geraknya begini, jadi geraknya begini. Padahal sudah niru gitu, tetap nggak bisa. Ini butuh kinerja cerebellum yang baik, karena cerebellum itu fungsinya ini. Bayangkan nggak ada monitor perbedaan rencana dan eksekusi gerakan gimana coba? Tadi pengennya jalan, lari, ke kanan. Planningnya nggak masuk, akhirnya jatuh. Contoh, kakek-kakek, nenek-nenek itu sering pegang piring, ditaruh sini ya tak? Dia ambil sendok, garpunya kan belum. Nah dia kalau cerebellumnya masalah pasti ngambil garpunya dengan tangan kiri, terus piringnya jatuh. Tuh ada masalah di situ. Lalu timing. Cerebellum itu sangat mempengaruhi timing. Ada yang tahu lompat jauh? Itu kan timing Anda lari kemudian menjejakkan di papannya itu kan butuh timing. Ya, ini juga timing. Ya, tuh. Kemudian sangat vital pada gerakan amat terampil dan terkoordinasi. Terkoordinasi itu ini loh masalahnya. Ini
Nomor 5, kalau bermasalah Anda ngangkat barbel 100 kilo sama ngangkat pensil, ototnya sama enggak? Kualitasnya. Apa ya kalau aku ngangkat ini, ngangkat ini ya. Kayak gitu. Ya, cukup gini aja kan. Maka ketegangan otot itu akan menjadi efektif. Yaitu ketika ada permasalahan dengan kontrol intensitas kontraksi otot, itu yang sering karena kelebihan. Misalnya, pintar, itu kan beda dengan hebat banget gitu, berantem. Tapi harusnya kan hebat gitu, sayang gitu, enggak sayang gitu, patah lehernya. Terus kontrol interaksi instan otot agonis dan agonis. Ini kalau bermasalah. Nomor 6 ini, coba lihat. Ada begini, ada batasnya kan? Ini juga ada batasnya. Suatu saat mengalami inkoordinasi, ini akan lepas. Ngangkat gini, dia akan lepas. Juga akan lepas. Sehingga agonis antagonisnya tidak terkoordinasi dengan baik dan Anda cedera. Terus, nomor 7. Firing otot itu diatur oleh otot juga. Nah, jadi cerebellum itu bertugas seperti ini. Mengurangi error dalam gerakan, jelas. Jadi sering error enggak kalau gerak. Nah, brain gym itu ngelatih yang ini. Bukan yang bukan cerebrum. Tahu brain gym? Yang gini-gini, udah pada bisa belum sih kalian? Yang satu buka, satu tutup gitu. Bukan, dibukanya bergantian gitu. Yang mulai begini yang belakang. Ya, udah. Sekarang kita masuk ke talamus dan hipotalamus. Talamus ini intinya stimulus tertentu akan dihantar ke sentral yang tertentu. Nanti Anda baca Brodmann areanya di Tortora, itu kan ada area visual, ada area auditori, ada area penciuman, ada area yang untuk audio. Talamus nanti akan menghantarkan. Nah, ini sudah tak kasih ringkasannya kayak begini. Nanti Anda akan diperdalam lagi di sensorik. Ada kan pelajaran yang sensoris? Ada ya? Nah, ini kayak gini, intinya nukleus itu kayak begini, banyak nuklei nukleus. Talamus tuh banyak nukleinya seperti ini loh. Nah, banyak nukleinya seperti ini. Nah, ini gunanya masing-masing untuk nih, misalnya nih, ventral posterolateral tuh dari mana outputnya, inputnya dari sini, kemana, fungsinya apa. Jadi kayak stasiun relay. Anda tahu inilah ATC tahu, ATC tahu, yang di bandara itu, menara pengatur itu loh. Itu kan ya nggak mungkin ngarahkan pesawat berantakan kan. Nah, talamus gunanya itu. Jadi setiap stimulus yang muncul itu akan diterima di otak, diterima di center, itu pada tempatnya masing-masing. Ini nanti Anda bisa baca sendiri. Termasuk asosiatif. Ini ada anterior nuklei, dia fungsinya dalam proses memori dan emosi. Makanya ada orang teringat lagu tertentu, muncul emosi tertentu. Ada nukleinya. Ya, seperti itu. Nih, orang-orang motivator mainnya memanfaatkan media dorsalnya dari setiap manusia yang ada karena kaitannya dengan perilaku motivasional. Nah, ini Anda bisa baca sendiri. Tapi intinya begini, yang namanya talamus itu kalau barang masuk itu biar masuk di, aku melihat Adrian gitu, akan beda dengan Adrian yang sana. Gitu, sama namanya Adriannya, Adrian yang mana itu kan aku visual. Nggak mungkin lah rangsang cahaya ini masuk ke auditori gitu, nggak mungkin. That's why benturan saja itu dibaca otak berbeda. Contohnya, telinga ditapuk, ada kan suara dengar beb gitu ya. Mata tak pukul, apa yang keluar? Kayak kilatan kan, cak gitu. Ya karena memang stimulus diterima reseptor tertentu dihantarkan ke daerah yang sesuai. Itu gunanya talamus, supaya stimulusnya nggak tersesat. Termasuk membaca, Anda tetap diarahkan ke Wernicke akhirnya, walaupun lewat auditori. Seperti Anda mendengar suara Anda sendiri. Nah,
Ini yang non spesifik. Jadi hanya modulator saja, bukan relay, itu ada. Ini kaitannya dengan GABA. Hipotalamus sudah pernah disinggung di 1I ya. Nanti akan saya ulang lagi di otonom. Ya, hipotalamus itu karena urusannya ini fungsinya integrasi, regulasi suhu, pola tidur bangun, asupan makan termasuk endokrin sudah lewat ya. Nah sekarang kita ngomongin ini. Ini dua dari sekian banyak neurotransmitter, tapi ini pokok karena ini mendasar antara inhibisi dan eksitatori. Jadi kalau inhibisi itu GABA, jadi GABA itu gunanya seperti rem. Neurotransmitter GABA itu gunanya untuk rem. Jadi kalau ada overthinking ada dua kemungkinan, glutamatnya yang berlebihan atau GABA-nya yang kurang. Kalau dua-duanya terjadi ya gangguan panik. Bukan gangguan cemas, tapi serangan panik namanya. Ya. Nah, glutamat ini sama dengan monosodium glutamat nggak dok? Sampai saat ini dikatakan tidak. Karena apa? Ini berada di dalam otak dan di otak ada yang namanya apa? BBB atau BBB? Blood brain. Nah, nggak bisa sembarangan bisa masuk ke sana kecuali sitokin. Sitokin sudah aku jelaskan kemarin yang di blok 1I bahwa radang itu bisa mengganggu ke otak itu nanti. Itu ilmu yang kedepannya akan banyak dipakai namanya psikoneuroimunologi, di mana nanti reaksi radang bisa terjadi tanpa ada infeksi. Glutamat ini gunanya apa? Dia tuh intinya mengeksitasi. Jadi kalau ada sesuatu rangsang, dia akan dilanjutkan, diproses mudahnya, dipikir untuk direspon. Itu glutamat. Jadi kalau kurang glutamat atau reseptornya bermasalah, ya lemot Anda, nggak bisa belajar. Glutamatnya kalau nggak ada, lemot Anda. Mengambil keputusan juga lama. Jadi peranan pentingnya adalah belajar memori transduksi nyeri. Dok, kalau orangnya itu tahan nyeri apa glutamatnya yang masalah? Ya enggak, jangan dibalik. Belum tentu, karena mungkin dia mengalami adaptasi. Itu bisa. Nah, jadi di glutamat itu intinya ada macam-macam. Ini biomolekulernya. Yang suka biomolekuler, kalau di saraf main-mainnya di reseptor. Gitu. Karena reseptor itu sering diabaikan di dunia klinis. Yang diurusi zatnya. Zatnya cukup, reseptornya kurang juga nggak ngepek apa-apa. Nggak maksud saya. Jadi kalau nih aku kasih sesuatu, just tangannya cuma 2 kalian nih. Ternyata tangan satunya nggak ada. Aku kasih 5, ketika tangan Anda 2 dengan tangan Anda 1, efektif yang masih 2 kan? Nah reseptor itu gitu logikanya. Ini tidak akan saya keluarkan di ujian. Ini hanya ingin memberikan insight ke teman-teman bahwa selain Anda mengurusi senyawa kimianya, Anda juga harus pahami senyawa kimia itu diterima siapa, reseptornya. Dan reseptor ini bisa rusak dimanapun, nggak cuma saraf. Diabetes mellitus ada yang namanya, ada yang karena kekurangan insulin, ada yang reseptornya rusak. Nah, itu salah satunya. Nah sekarang kita masuk ke GABA. Kalau GABA itu lebih pada menenangkan, sifatnya adalah inhibitorik. Jadi sepertiga sinap yang berada di otak itu merupakan sinap GABA. Artinya apa? Dia butuh rem. Otak kita butuh rem. Kalau enggak dia apa-apa diproses. Ini wajar ketika ada orang yang khawatiran, Anda bilang begini, makanya jangan diambil pusing. Dia akan jawab, yang ngambil siapa? Gak ada yang ngambil gitu. Dia datang sendiri ya, karena ada masalah di unit GABA-nya ini. Jadi intinya ada ini, kalau kamu terjun lagi ke molekuler, yang menerima itu ada banyak gitu, reseptornya ini seperti apa. Kata kuncinya adalah jangan abaikan ion yang terlibat. Saya ulangi lagi, jangan abaikan ion yang terlibat. Dan sesuai ketika Anda dehidrasi mengalami ketidakseimbangan ion, otak Anda bermasalah nanti kerjanya. Contohnya ini, dia butuh kalium, kemudian di sini nanti dia butuh ion channel. Artinya apa? Dia dipengaruhi ion. Masih ingat ion apa yang sangat
penting di dalam kinerja neurotransmitter adalah kalsium. Kalsium bukan cuma untuk tumbuh atau gigi atau tulang, tapi untuk membuka pintu. Jadi neurotransmitter itu kayak ada di dalam kendaraan gitu, masuk ke saraf selanjutnya, sinaps selanjutnya itu butuh dibuka dulu. Yang buka pintunya itu kalsium. Nggak ada kalsium, nggak bisa dibuka pintunya, atau terikat terus, neurotransmitter tidak bisa dilepas, akhirnya tidak berdampak apa-apa. Jadi kurang kalsium juga bisa mengurangi atau menurunkan tingkat kognitif Anda dan saya. Terima kasih. Sudah. Dok, terus ini intinya apa? Intinya adalah Anda tahu gunanya cerebrum. Fungsinya apa? Setidaknya Anda tahu 6 lobus itu fungsinya kayak apa. Satu. Yang kedua, Anda tahu fungsinya talamus dan hipotalamus. Secara garis besar talamus itu untuk stasiun relay, hipotalamus itu ada kaitan nanti dengan regulasi neuroendokrin juga. Yang keempat, apa kerja dan gunanya cerebellum. Lalu kemudian secara detail Anda akan melihat fungsi-fungsi vegetatif dari apa itu batang otak, apa itu medula oblongata, dan bagaimana itu medula spinalis. Itu ya. Nah, terkait GABA dan glutama, setidaknya Anda bisa membedakan mana yang eksitatorik, mana yang inhibitorik. Untuk pelajaran ke depan, Anda pengen nambah lagi mengeruk lebih dalam, silakan baca bukunya Ben. Atau ini sudah ada sih, tinggal diklik aja. Tapi buku lama, tapi coba nanti. Saya baru mencoba mengunyahkan dari 2 buku karena otak saya nggak nyampe kalau semuanya. Ya, jadi saya juga masih belajar. Baik, dari saya itu aja teman-teman, tepat jam 11.50 ya. Kalau ada pertanyaan, mohon maaf saya tidak bisa layani di tempat ini, di lain waktu, atau siapkan pertanyaan saja.